Saudara calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan pelaku ekonomi kreatif di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. RK mengaku punya 6 ide untuk menjadikan Jakarta menjadi kota ekonomi kreatif global. Ridwan Kamil menyebut usai tak lagi menjadi ibu kota, porsi ekonomi kreatif akan ditambah untuk membuka peluang lapangan kerja. Jika terpilih, RK juga berjanji akan menambah ruang-ruang kreatif dengan memanfaatkan aset milik Pemprov. Tak hanya itu, RK juga akan membentuk lembaga yang mengurusi ekonomi kreatif. Ditanya Jakarta pasca IKN apa, salah satunya adalah memperbesar porsi kue namanya ekonomi kreatif. Nah, kemudian kita berdiskusi, ini ada komitmen saya tulis sendiri ya, ada 6 cara bagaimana membawa Jakarta menjadi kota ekonomi kreatif global. Ya. Dimulai dari kekompakan masyarakatnya, komunitasnya, pemerintahnya, akademisi, media, dan lain-lain. Kemudian juga memperbanyak ruang-ruang kreatif seperti urban forest ini, seperti M-Block, dan lain-lain. Banyak aset Pemprov saya dapati nganggur karena kurang gagasan dan kurang kemauan. Kemudian ada lembaga ekonomi kreatifnya, ya namanya apapun nanti dilembagakan, sehingga terstruktur cara pikirnya dan kompak kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsinya. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memuji fasilitas di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Pramono bilang ruang hijau harus diperbanyak karena saat ini Jakarta masih kekurangan ruang terbuka hijau. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rabu pagi jogging di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Menurut Pramono, Ragunan tak hanya bisa dinikmati warga untuk melihat satwa, tapi juga bisa menjadi area terbuka hijau untuk berolahraga. Pramono juga memuji fasilitas di Ragunan yang dinilai sudah baik. Lam bilang ruang terbuka hijau di Jakarta harus diperbanyak untuk penghijauan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Ini fasilitasnya bagus banget dan menurut saya sangat recommended bagi para pelari yang ingin suasana baru, tidak di GBK dan areanya sangat sejuk, udaranya bersih. RTH seperti ini Pak, apakah mungkin akan berkembang? Ya harus diperbanyak karena Jakarta sangat kurang ya. Ruang hijau yang begini sangat kurang dan untuk itu tidak hanya di selatan. Memang selatan dibandingkan daerah lain relatif lebih baik. Tetapi untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara harus ruang terbuka hijaunya diperbaiki dan diperbanyak. Sekarang hanya sekitar 15%, pada butuh 25-30%. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menemui komunitas ojek online di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, Rano Karno janji akan memperbaiki ekonomi pengemudi ojek online. Rano ditemani anggota DPR RI PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, Rano Karno berjanji akan berupaya mensejahterakan para pengemudi ojek online. Sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja sama kematian. Itu akan diupayakan, diatur oleh pemerintah DKI yang APBD-nya 80 triliun. Artinya itu sangat mungkin bisa dilakukan. Mungkin kan Bapak? Ya, tapi itu kan tentu saja produk undang-undang. Nanti kita akan bicara dengan DPRD untuk itu digagas menjadi prioritas. Ya, terima kasih. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis capaian investasi di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tercatat selama 10 tahun terakhir, Indonesia mampu meraup investasi sebesar 9 triliun rupiah baik dari dalam maupun investor asing. Mungkin seperti yang disaksikan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis capaian investasi di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Hal ini disampaikan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani saat merilis realisasi investasi triwulan 3 2024 dan 10 tahun capaian investasi di era Presiden Jokowi. Rosan mengklaim ini merupakan pencapaian signifikan yang menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia. BKPM mencatat di triwulan 4 tahun 2014 hingga 2024, realisasi investasi sebanyak 3.294,3 triliun rupiah.
Angka ini melesat saat triwulan ketiga 2024, di mana serapan investasi Indonesia mencapai 5.823,3 triliun rupiah. Tercatat selama 10 tahun terakhir, Indonesia mampu meraup investasi sebesar 9.117,4 triliun rupiah, baik dari dalam maupun investor asing. Kalau kita lihat, memang selama 10 tahun terakhir ini, mungkin kalau ini kita breakdown ya, total investasi 2014 sampai 2019 itu mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Tetapi dari 2019 sampai 2024 itu mencapai 5.823,1 triliun. Kalau dua ini kita jumlah, terdapat angka total realisasi investasi selama 10 tahun adalah 9.117,4 triliun. Ini adalah total investasi selama 10 tahun. Menurut Roslan, sektor manufaktur jadi sektor yang paling banyak menyerap investasi di Indonesia. Selain itu, kondisi stabilitas ekonomi dan politik di era Jokowi dinilai mampu mendorong kepercayaan investor. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan gedung